Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita jumpa lagi untuk ibadah bersama-sama di Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa di hari Minggu ini untuk sama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang baik, yang saling mengasihi dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan, kiranya Engkau juga mau mengingatkan mereka supaya bisa sama-sama berbakti dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti kita tahu bahwa kita harus saling mengasihi. Mengasihi papa, mama, adik, kakak, teman-teman, guru di sekolah minggu, semuanya harus saling mengasihi. Nah, masih ingat kan lagu yang KASIH? Sekarang kita mau kasih gerakan ya, langsung mau kasih gerakan, enggak mau yang begini-begini. Enggak cukup nanti tempatnya. K, gimana? K, A, S, I, H. Nah, bisa ya. K, A, S, I, H. Lagi. K, A, S, I, H. Bisa ya? Kita nyanyikan sama-sama. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman
K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman dan saudara. Nah, terus bagaimana kita mengatakannya? Kita minta tolong sama Tuhan untuk mengatakannya. Kita nyanyikan satu lagu, bagaimana aku harus mengatakannya. Tapi juga pakai gerakan. Gerakannya sederhana saja. 1, 2, 3, 4, goyang. Oke, ingat ya. 1, 2, 3, 4, goyang. Oke, siap? Musik. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, bisa semua ya lagu ini ya. Kita coba, adik-adik juga di rumah masing-masing menyanyikan dengan gerakan juga. Kita sama-sama, tapi nanti kita sambung dengan KASIH. Siap? Silakan berdiri, boleh nyanyi dengan papa mamanya sekali. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. KASIH. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ya, bisa semua ya. Hebat sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
bukakan dulu Alkitabnya dan masing-masing duduk yang baik. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sekali lagi menyanyikan bagaimana aku harus mengatakannya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kembali kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi. Kami sudah memberikan persembahan. Saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami mau belajar di dalamnya. Mohon Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Biar mereka boleh sepenuh hati belajar dengan baik. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, apakah di rumah adik-adik ada peraturan-peraturan? Atau begini, pernahkah adik-adik mendengar bahwa mama atau papa mengatakan, kalau bangun pagi, maka adik-adik harus membereskan tempat tidur. Atau diingatkan sebelum makan harus cuci tangan dulu. Apalagi sekarang ya masa COVID, kita harus cuci tangan, harus pakai masker. Atau adik-adik diingatkan, kalau setelah selesai bermain, maka adik-adik harus membereskan mainan adik-adik. Tentu pernah dong adik-adik. Lalu apakah adik-adik melakukannya? Kadang-kadang kita bisa bosan ya, mendengar banyaknya peraturan yang harus diingat dan dilakukan. Tapi apakah peraturan-peraturan itu berguna? Tentu dong berguna. Peraturan itu menolong kita untuk hidup dengan teratur dan supaya hubungan kita di dalam keluarga itu bisa harmonis dan baik. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Adik-adik masih ingat bahwa kita ini dipanggil Allah untuk menjadi anggota keluarga Allah? Adik-adik ingat gak, waktu pertama-tama Allah memanggil siapa dahulu menjadi anggota keluarganya? Benar adik-adik, Abraham. Lalu Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak. Dan keturunan Bapak Abraham itu menjadi bangsa yang besar, yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah menjadi budak di Mesir. Tetapi Allah membebaskan keluarganya ini, sehingga orang Israel itu keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka, waktu terus berlalu. Maka orang-orang Israel, mereka berjalan tiba di bawah kaki Gunung Sinai. Lalu bangsa Israel mendirikan tenda,
Mereka sudah capek berjalan, mereka sudah berjalan begitu jauh, dan mereka saat ini beristirahat beberapa waktu. Di bawah Gunung Sinai tersebut, mereka beristirahat. Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa agar mereka boleh bertemu. Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa agar Musa memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan akan memelihara mereka, akan menolong mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan akan menjadikan bangsa Israel menjadi anak kesayangannya. Dan jika mereka menyembah Tuhan saja. Bangsa Israel sangat senang sekali. Mereka berjanji bahwa mereka hanya menyembah Tuhan Allah. Lalu Tuhan sangat senang mendengar jawaban orang Israel. Dan Tuhan menampakkan diri di atas Gunung Sinai. Tuhan bersama-sama dengan Musa di atas Gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Hukum-hukum itu untuk ditaati oleh orang-orang Israel. Maka Musa naik dan Musa menuliskan hukum-hukum tersebut di 2 loh batu. Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sayang kepada Tuhan, anggota keluarganya. Orang yang melakukan perintah itu akan bahagia dan mereka akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Adik-adik, apakah tahu 10 perintah itu? Ayo adik-adik perhatikan, 10 perintah itu adalah yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ayo adik-adik baca ya. Pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, sembahlah Tuhan, bukannya berhala-berhala. Ayo adik-adik baca. Yang kedua, sembahlah Tuhan, bukannya berhala-berhala. Ketiga, jangan sembarangan mengucapkan nama Tuhan. Yang keempat, Minggu adalah hari khusus untuk menyembah Tuhan. Yang kelima, kasihilah dan taatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, suami istri harus setia dan saling mengasihi. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong. Lalu yang ke-10 yang terakhir, berbahagialah dengan apa yang engkau miliki. Maksudnya, jangan menginginkan barang orang lain. Itu 10 hukum yang Tuhan berikan kepada keluarganya, yaitu orang Israel. Demikian juga dengan kita. Hukum-hukum itu bila dilakukan, maka itu akan menjadi berkat bagi orang-orang Israel. Dan ketika orang-orang Israel melakukannya, orang Israel menyatakan cinta mereka kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang berkuasa, yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang melakukan tanda-tanda ajaib. Karena itu orang-orang Israel mau melakukannya. Mereka bersuka cita karena mereka mengasihi Tuhan. Adik-adik, ada seorang anak yang bernama Andi. Dia itu sedang asik bermain. Mainannya banyak.
Coba lihat adik-adik, ada Lego, ada mobil-mobilan. Ada susunan-susunan bangunan. Wah, dia bermain asik sekali. Brum, brum, truk datang, mengantar muatan. Awas, awas, truk mau lewat, awas, awas. Truk penuh muatan mau lewat, hati-hati. Lalu setelah sampai ke tujuan, ini muatan harus diturunkan, Blas. Muatan sudah diturunkan. Adik-adik, lihat seluruh gundu, kelereng itu jatuh berserakan di lantai. Waduh, Andi senang sekali ya adik-adik. Tiba-tiba mama datang menghampiri Andi. Andi, ingat, setelah selesai bermain, semua harus dibereskan dan disimpan kembali. Kalau tidak, nanti mainan Andi bisa rusak dan bisa menyebabkan orang jatuh atau celaka. Andi mengatakan, aduh mama, kasih peraturan lagi. Bosan. Itu kata Andi dalam hatinya. Lalu dia mikir-mikir, ya sudahlah. Saya main di luar aja. Di rumah gak enak. Andi lalu mengambil bonekanya. Boneka kesayangannya. Dan dia berjalan keluar. Tapi bagaimana dengan mainan yang berserakan ini? Males untuk menyusunnya. Tapi Andi membayangkan, kalau nanti papa turun dari tangga, mau lewat sana, lalu menginjak mainan Andi, terpleset dan jatuh. Aduh, papa nanti bisa cedera dong, bisa terluka. Kalau jatuhnya keras, bisa patah tulangnya. Kasihan, papa nanti tidak bisa bekerja lagi. Andi kan sayang sama papa. Selain itu nanti mainan Andi jadi rusak. Dan Andi tidak punya mainan lagi. Kalau begitu lebih baik Andi selesaikan deh. Bereskan mainan Andi. Agar papa tidak jatuh dan mainan Andi tidak menjadi rusak. Andi kembali memungut mainannya. Dia membereskan. Dia mengambil satu demi satu. Lalu Andi memasukkannya, menyimpannya. Adik-adik, Andi menuruti perintah mamanya. Andi menuruti perintah papanya. Andi memasukkan, menyimpan kembali mainannya. Karena dia sayang kepada papanya. Lalu Andi juga tahu, peraturan itu juga untuk kebaikannya. Supaya mainannya itu tidak hilang, supaya mainannya itu tidak rusak. Peraturan dari papa dan mama itu untuk kebaikan Andi. Dan Andi mau melakukannya karena dia mengasihi papa dan mama. Demikian juga dengan Tuhan, adik-adik. Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk apa? Untuk kebaikan kita, anggota keluarganya. Tuhan ingin anggota keluarganya melakukan hukum-hukum itu. Bukan dengan terpaksa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu adik-adik, kita perlu rajin belajar, tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita mau melakukannya. Tapi bukan terpaksa. Namun karena mengasihi Tuhan. Adik-adik harus rajin ya. Belajar firman Tuhan, harus rajin membaca Alkitab, supaya kita tahu
apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita melakukannya karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita menghafal ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini, ayo adik-adik nirukan, bacakan. Mama dan Papa bantu ya supaya adik-adik bisa menghafal ayat ini. Ayat ini agak panjang sedikit. Ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami boleh menjadi anggota keluarga Allah. Dan kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan peraturan bagi kami, hukum-hukum bagi kami. Itu adalah untuk kebaikan kami. Dan Tuhan juga ingin kami melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dengan sikap yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami dengan mati di atas kayu salib. Karena itu kami mau patuh dan taat kepada Tuhan. Tolong anak-anak-Mu untuk belajar firman-Mu dengan baik. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian adik-adik, sampai ketemu.